Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dulur-dulur bolo-bolo yang saya hormati, rahimakumullah. Semuanya saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan mungkin ada yang sedang sedih. Saya doakan semoga Allah segera menghilangkan kesedihannya dan menggantinya dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kisah junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan seluruh keluarga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sejarah lahirnya Islam, Nabi Muhammad, silsilahnya dan tanggal lahirnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra tunggal dari Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, keturunan Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau dilahirkan di rumah Abu Thalib pamannya pada dini hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Tahun yang dikenal dalam sejarah dengan tahun gajah. Ia ditinggal oleh ayahnya yang wafat sewaktu ia masih dalam kandungan, 2 bulan di kandungan, dan oleh ibunya sewaktu ia berusia 4 tahun. Bab tahun gajah. Tahun gajah ialah tahun di mana sepasukan tentara berkendaraan gajah di bawah pimpinan Abraha, penguasa Habasyah, Ethiopia, Afrika sekarang, datang menyerbu kota Mekah dengan tujuan hendak merobohkan dan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Abraha adalah seorang pemeluk agama Nasrani yang fanatik. Ia mengirim tentaranya ke Yaman untuk menghancurkan kerajaan Zunuwas yang beragama Yahudi. Karena marah mendengar bahwa orang-orang Nasrani di sana dipaksa dengan kekerasan dan cara-cara yang kejam melepaskan agama Nasraninya dan memeluk agama Yahudi Dengan mudah Abraha dapat menghancurkan pertahanan Zunuwas dan menguasai seluruh Yaman dengan tentaranya yang lebih kuat dan lebih sempurna.
Ia segera membangun sebuah gereja megah dan besar di San'a, ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman namanya San'a. Tujuannya apa? Abraham membangun gereja dengan tujuan mengalihkan perhatian orang dari Ka'bah yang terletak di kota Mekah yang tandus itu. Akan tetapi gerejanya yang megah dan mentereng dengan perlengkapan yang serba mewah itu tidak mendapat perhatian dan kunjungan orang sebagaimana ia harapkan. Jangankan orang dari luar Yaman datang mengunjungi gerejanya Abraha itu, sedangkan orang-orang Yaman sendiri masih tetap berkiblat ke Mekah. Tetap berbondong-bondong sebagaimana biasa pergi ke Mekah dan berkunjung ke Ka'bah Baitullah yang mereka puja dan hormati sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Abraha merasa kesal hari melihat gerejanya tidak mendapat perhatian dan angan-angannya menjadikan bangunan itu sebagai saingan pengganti Ka'bah telah meleset sama sekali. Bahkan sebagai kebalikan daripada apa yang ia harap-harapkan dan angan-angankan. Ia memperoleh tamparan tatkala mendengar bahwa pada suatu malam gerejanya telah dinodai oleh seorang yang telah berani membuang kotoran besarnya di atas lantai gerejanya itu. Abraha naik pitamnya dan merencanakan akan mengadakan pembalasan terhadap orang yang akan melakukan Abraha naik pitamnya dan merencanakan akan mengadakan pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan kurang ajar itu. Yang ia tidak sangsikan lagi bahwa pelakunya adalah salah seorang daripada mereka yang memuja-muja Ka'bah. Karenanya ia mengambil keputusan Ka'bah yang mereka puja-puja itu harus dihancurkan dan dirobohkan menjadi rata dengan tanah. Syahdan berangkatlah Abraha dengan bala tentaranya yang berkendaraan gajah menuju kota Mekah dengan mengenakan pakaian kebesaran lengkap didampingi oleh seorang bernama Abu Rughal selaku penasehat dan penunjuk jalan. Dalam perjalanan dari San'a menuju ke Makkah, tiap suku bangsa Arab yang dilalui oleh bala tentara Abraha dipaksa menyatakan taat, setia dan tunduk kepada kerajaannya. Dan ketika tiba di suatu tempat bernama Al-Mughammas yang terletak di persimpangan jalan antara Taif dan Makkah, Abraha memerintahkan orang-orangnya merampas barang-barang kekayaan milik penduduk Tuhamah dari suku Quraisy, di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu dipandang sebagai pemuka dan pemimpin sukunya, di samping jabatannya sebagai pelayan yang membagi-bagikan air Zam-Zam kepada jamaah pengunjung Ka'bah. Jabatan mana merupakan jabatan kehormatan yang hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang terkemuka dan disegani di antara suku Quraisy. Selagi para pemuka suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya berkonferensi merundingkan sikap
yang harus diambil menghadapi bala tentara Abraha yang datang hendak menyerang Ka'bah dan sudah mulai merampas barang-barang ternak mereka, tiba-tiba datanglah utusan Abraha mengundang para pemuka itu untuk datang menghadap dia di tempat perkemahannya di luar kota Mekah. Maka datanglah delegasi yang mewakili penduduk kota Mekah menghadap Abraha di bawah pimpinan Abdul Muthalib. Mereka diterima oleh Abraha dengan hormat dan ramah tamah. Abdul Muthalib, pemimpin delegasi yang berparas tampan, gagah serta mengesankan kewibawaan, didudukkan oleh Abraha di sebelahnya sebagai tanda penghargaan dan hormat. Berkata Abraha kepada mereka, "Kami datang kemari tidak bermaksud memerangi kamu, tetapi tujuan kedatangan kami ialah hendak merobohkan Ka'bah sebagai pembalasan terhadap perbuatan menghina dan kurang ajar yang telah dilakukan oleh salah seorang pemujanya yang telah menodai gereja yang kami bangun di San'a dengan membuang kotoran di atas lantainya. Maka jika kamu tidak merintangi kami melaksanakan maksud dan tujuan kami itu, kami sekali-kali tidak akan mengganggu kamu dan tidak setetes darah pun akan mengalir." Abdul Muthalib selaku pemimpin delegasi menjawab, "Kami pun tidak bermaksud berperang atau mengadakan perlawanan terhadap pasukanmu, karena memang kami tidak bersiap untuk itu dan kami pun sadar bahwa kami tidak akan berdaya menghadapi pasukan bala tentaramu yang besar dan lengkap itu." Abraha berucap, "Baiklah, jika memang demikian sikap dan pendirianmu menyambut kedatanganku kemari, maka adakah hal-hal lain yang kamu ingin ajukan kepadaku?" Abdul Muthalib menjawab, "Kami hanya mengharap engkau dapat mengembalikan harta milik dan ternak kami yang telah dirampas oleh laskarmu." "Wahai bapak suku Quraisy," Abraha berkata, "sesungguhnya begitu aku melihatmu, parasmu, begitu pula aku menaruh rasa simpati dan hormat kepada dirimu. Akan tetapi setelah mendengar tuntutanmu dan permintaan yang engkau ajukan kepadaku ini, hilanglah seketika rasa hormat dan simpatiku kepadamu. Sungguh sangat mengherankan sikapmu ini. Aku mengira pada mulanya bahwa engkau akan membicarakan nasib Ka'bah, rumah suci pujaanmu dan pujaan nenek moyangmu, yang aku datang untuk merobohkannya, dan bukan nasib 200 ekor onta yang telah dirampas oleh laskarku. Ternyata dari sikapmu ini bahwa engkau menganggap remeh soal Ka'bah, rumah suci yang dipuja oleh bangsamu sejak Nabi Ibrahim hingga kini. Dan karenanya engkau bersikap acuh tak acuh menghadapi nasibnya. Bagimu rupanya soal 200 ekor onta yang dirampas oleh laskarku lebih utama dan lebih penting untuk diselamatkan ketimbang Ka'bah yang sebentar lagi akan aku hancurkan. Sungguh aku merasa kecewa melihat pendirianmu yang aneh ini." Berkata Abdul Muthalib menjawab, 200 ekor unta itu adalah milikku pribadi dan sudah sepatutnya jika aku berusaha ingin menyelamatkannya. Sedang rumah suci Ka'bah ada pemiliknya sendiri
dan Dialah yang Maha Kuasa akan melindunginya. Ka'bahmu tidak akan terlindung dan lolos dari rencanaku, tutur Abraha dengan sombongnya. Terserahlah kepadamu dan kepada Tuhan pemiliknya yang akan melindunginya, jawab Abdul Muthalib dengan sikap dinginnya. Kemudian Abraha berseru kepada orang-orangnya agar harta milik termasuk 200 ekor onta kepunyaan Abdul Muthalib yang telah dirampas itu dikembalikan kepada para pemiliknya. Seruan Abraha itu disambut oleh Abdul Muthalib dan kawan-kawannya dengan usul agar Abraha membatalkan rencana dan maksudnya menghancurkan Ka'bah dengan diberi imbalan 1/3 dari harta kekayaan penduduk Mekah akan diserahkan kepadanya. Akan tetapi usul kompromi itu ditolak mentah-mentah oleh Abraha dan kembalilah para anggota delegasi ke rumah masing-masing di Mekah dengan rasa kecewa dan cemas sambil menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Menghadapi kenyataan bahwa Abraha tidak dapat dilunakkan hatinya agar mengurungkan niat jahatnya menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muthalib berseru kepada para penduduk kota Mekah, terutama mereka yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, agar menjauhkan diri dan mencari perlindungan di atas bukit-bukit yang berada di sekitar kota Mekah. Dan setelah menjadi kosong daerah sekitar Masjidil Haram ditinggalkan oleh para penduduknya yang berbondong-bondong dengan menggendong bayi dan anak masing-masing serta menghalau hewan-hewan ternaknya menuju tempat yang aman, pergilah Abdul Muthalib bersama beberapa pemuka Quraisy menghadap Ka'bah seraya berpamit dan berdoa kepada Allah agar melindunginya dari kehancuran dan kebinasaan. Para penduduk Mekah yang berlindung di atas bukit-bukit dengan rasa cemas dan gelisah menantikan gempuran Abraha atas Ka'bah sebagaimana diancamkan itu, akhirnya merasa lega ketika mendengar bahwa secara tiba-tiba Abraha sudah meninggalkan tempat perkemahannya, kembali ke San'a bersama sisa pasukannya yang tidak sempat melancarkan gempuran yang diperintahkan oleh Abraha. Karena datangnya serangan mendadak dari sepasukan burung yang berterbangan melempari mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar panas. Pasukan burung yang dikirim oleh Allah dengan batu-batu yang terbakar itu menjadikan tubuh-tubuh anggota pasukan Abraha hancur seketika dan jatuh terserak-serak di atas tanah, sehingga hanya tersisa segolongan kecil dari anggota tentara yang dapat pulang kembali bersama Abraha dengan menderita luka-luka parah akibat kejatuhan batu-batu atas kepala dan tubuh mereka. Peristiwa tentara gajah itu adalah suatu mukjizat dari Allah mendahului kelahiran Nabi besar Rasul penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai isyarat pertama bagi perlindungan Tuhan terhadap agama terakhir yang akan dibawa oleh Rasul terakhirnya pula, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok cerita tentang peristiwa tentara gajah tersebut di atas dikisahkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil
wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Sekian dahulu, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.